Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi di acara Gen Z Memilih bersama saya Muhammad Iqbal, jurnalis IDN Times Banten. Kali ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan calon gubernur Banten, Ibu Airin Rahmidiani. Selamat datang Bu. Ya, Ibu. terima kasih Mas. Ya. Terima kasih sudah datang Bu. Mungkin langsung saja Bu ya. Boleh. Bu bisa dijelaskan nggak visi misi program Ibu secara singkat gitu ya? Kan walaupun banyak poin-poinnya gitu, tapi titik beratnya ada di mana? Ya, yang pasti apa yang saya lakukan hari ini dengan visi misi ini berdasarkan dari temuan di lapangan, sandingkan dengan data dan keinginan harapan masyarakat di Banten. Visinya adalah Banten maju bersama, ada kebersamaan, ada kerjasama, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintahan kita provinsi dengan kabupaten kota, berjenjang kecamatan, kelurahan dan desa, RW RT, dan juga dengan pemerintah pusat tentunya, karena kita perwakilan pemerintah pusat di daerah. Yang kedua yaitu tentunya dengan dunia usaha dengan investasi dan yang lainnya, perguruan tinggi, dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun juga secara kelompok. Itu sangat penting karena majunya sebuah wilayah karena ada rasa cinta dan kecintaan masyarakat terhadap wilayahnya. Dan juga yang tak kalah pentingnya media juga penting hari ini, makanya konsepnya adalah bukan lagi triple helix tapi pentahelix, karena media pun juga sangat berarti untuk menyampaikan program-program pemerintah apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, dan memberikan saran masukan kepada pemerintahan untuk bisa lebih bekerja lebih baik lagi. Ya, ada 4 misi, 12 program, dan 71 kegiatan. Nggak usah dijelasin ya. Ya. Udah banyak ditulis. Bu, Ibu sering banget mengangkat isu disparitas utara dan selatan. Menurut Ibu tuh apa sih persoalan utama dari disparitas itu gitu, dan solusi yang mau ditawarkan tuh apa? Saya melihat bahwa sebetulnya potensi sumber daya alam sangat luar biasa. Kita berdekatan langsung dengan DKI Jakarta, dan juga tentunya kita konektivitas ataupun terhubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa kan pasti ke Banten dulu. Yang hari saya lihat bahwa potensi itu belum tergali dengan maksimal. Wilayah selatan itu ada sumber daya alamnya sangat luar biasa, baik pertanian perkebunan dengan ekonomi hijaunya maupun juga dengan laut 12 mil dan lain-lain dengan ekonomi birunya. Kita lihat juga industri tentang pariwisatanya, industri kelautannya, industri pertaniannya, itu harus kita gali. Tapi bicara ke sana, ternyata masih ada hal yang paling penting, yang paling utama yang saya temukan di lapangan adalah perbaikan jalan poros desa. Jadi bagaimana kita akan bicara lebih besar kalau jalan poros desanya saja belum baik. Karena itu saya targetnya untuk membuat agar selatan itu baik, yaitu tugas kami, saya paham, kabupaten merasa kurang uangnya, maka silakan lakukan efektivitas dan efisiensi pembiayaan untuk di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Nanti tugasnya karena ketidakmampuan pembiayaan, maka untuk perbaikan jalan poros desa itu menggunakan dana APBD Provinsi Banten. Tapi di samping itu juga bagaimana kita mendorong industri pariwisata yang tadi saya sampaikan, industri pertanian dengan hilirisasinya, kelautan, dan juga hal yang lainnya. Nah, tapi di satu sisi, yang utara juga sebetulnya bukan nggak ada masalah. Juga ada masalah, kayak Tangerang Raya, urusan kemacetan, polusi, tentang sampah, dan juga tentang tenaga kerja, dan juga lapangan kerja, dan yang lainnya. Daerah Cilegon, ini persoalannya mengenai bagaimana industri yang ada bisa termanfaatkan dan bisa menjadikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, urusan kesehatannya. Dan untuk wilayah Serang Raya, ini pun juga daerah lumbung
padi yang tentunya harus kita gali, tapi juga ada daerah perdagangan dan yang lainnya. Jadi kita lakukan secara detailing dulu kebutuhan di kabupaten kota. Tugas gubernur memastikan APBD kabupaten kotanya tepat sasaran. Nanti apa yang bisa dibantu sesuai dengan tupoksi provinsi kita bantu di kabupaten kotanya, dan tentu kita menjalankan tugas dan kewenangan. Salah satunya misalnya melakukan pemeliharaan aset-aset pemerintah provinsi yang ada di Banten. Contoh misalnya kayak Haji Hasyim Asyari itu kan macet ya. Betul. Maka tugas kita adalah melakukan pelebaran jalan. Itu kan kewenangan provinsi, tentu harus kita lakukan. SMA SMK kita masih kurang, kita harus tambahkan. Tapi untuk SMA SMK yang di swasta, kita berikan beasiswa per siswa sehingga ada keadilan antara anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi yang pasti lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelaku UKM UMKM juga penting. Mendorong para pengusaha untuk bisa juga menjadi entrepreneur itu juga penting, karena kalau urusan pekerjaan kan lowongan kerja, kalau jadi pengusaha pasti otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Betul. Bu, masih soal disparitas tadi Bu ya, Ibu kan memang mencanangkan program jalan poros desa. Tapi di sisi lain saat ini juga pemerintah pusat kan sedang membangun tol dan wacana reaktivasi jalur KA yang ke selatan itu ya Bu. Nah, bagaimana peran pemerintah Provinsi Banten gitu ya dalam upaya mungkin percepatan itu ya terkait proyek-proyek nasional itu. Sementara kita melihat, ini saya mengambil contoh Bu, kebetulan concern di liputan transportasi publik gitu ya Bu. Di Jawa Barat itu jalur Cibatu Garut, jalur kereta api, dia didorong, dipush gitu oleh pemerintah Provinsi Banten dan selesai gitu. Tapi ini dari Rangkas Bitung ke Labuan itu dari 2012. Kalau menurut data kami gitu itu belum ada. Jadi itu udah masuk ke dalam visi misi kita, reaktivasi jalur kereta api dari Labuan ke Rangkas Bitung. Bahkan kemarin alhamdulillah saya bersyukur karena mungkin saya pernah jadi wali kota, jadi beberapa hal ada saya ketemu dengan Dirut PT KAI menyampaikan Bu Airin kalau bisa nanti kalau ada reaktivasi itu relnya pakai KRL biar nyambung dari Rangkas nanti ke wilayah Tangerang Raya sampai ke daerah Tanah Abang gitu kan. Jadi nggak usah ganti lagi, udah otomatis jalurnya jalan. Dan yang kedua juga tentu PR saya nanti akan membantu karena di situ kan jalur-jalur keretanya kan udah banyak penduduk ya. Ini juga menjadi PR bersama, dan pengalaman saya koordinasi mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Boleh dicek saat saya di wali kota, orang yang paling cerewet kalau kita minta program ke pemerintah pusat. Karena apa? Bagi saya nggak ada beban, bagi kita adalah beban bagaimana untuk bisa memastikan, beban saya sebagai kepala daerah adalah memastikan program nasional ini harus berjalan dengan cepat. Yang kadang-kadang saya memahami, mungkin di pusat banyak pekerjaan, banyak hal yang lainnya, karena ada 38 provinsi, maka tugas kita kepala daerah mengingatkan dan juga menyampaikan, Pak, kalau bisa percepatan. Makanya tadi saya bilang di acara yang tadi, bahwa setiap ada program kegiatan yang sudah disepakati bersama, pastikan timetable-nya, pastikan pembiayaannya, pastikan siapa berbuat apa, kapan harus kita selesaikan. Itu akan menjadi pedoman dan panduan bagi kita, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, kota yang terlewati akan rencana reaktivasi. Dan untuk misalnya tol, saya bersyukur alhamdulillah ada tol Panimbang, ada tol keluar Lebak. Ini kan persoalan yang terjadi di Banten Selatan itu kan bahwa kita punya industri pariwisata. Tapi travel time dan transit time-nya masih lama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini akan lebih mudah. Apalagi kalau ada jalur nanti transportasi kereta api. Setiap pembangunan pasti ada persoalan, pengalaman saya. Tapi bagaimana kita melakukan koordinasi, komunikasi, efektivitas pembiayaan, dan tuntaskan di dalam setiap pekerjaan. Monitoring evaluasi itu penting. Jadi salah satunya akan peran pemerintah provinsi itu pembebasan gitu ya, pembebasan lahan dan kalau itu biasanya kewenangan kereta api, tapi kan nggak mungkin kereta api bekerja sendiri. Bagaimana menjamin bahwa yang terbebaskan tidak merasa dizolimi, bagaimana ada keadilan dalam proses pembebasan lahan dan yang lainnya. Biasanya ada peran kabupaten, provinsi juga pasti harus membantu di situ. Karena kan kalau saya lihat gitu ya, Ibu punya pengalaman di tol yang ke Pamulang itu kan kondusif kan. Ya. Alhamdulillah. Yang penting kuncinya terus monitoring evaluasi, lihat siapa berbuat apa, melakukan apa, kalau ada persoalan tuntaskan. Itu soal infrastruktur ya Bu. Kemarin waktu di debat juga Ibu, debat Cakada kemarin Bu, Ibu sempat menyinggung bahwa Banten belum punya rumah sakit jiwa, dan memang betul ya Bu? Betul, belum. Concern Ibu tuh di isu kesehatan mental seperti apa sih Bu?
Ya, yang pasti Banten apalagi termasuk kan waktu pas kemarin isunya nomor satu yang paling tidak bahagia. Saya coba lihat karena banyak teman-teman wartawan juga yang nanya, bahwa ini apa solusinya untuk Banten bahagia? Karena kalau kita tahu persis bahwa Banten ini kan motonya iman dan takwa. Dan setiap kita ketemu dan kita mayoritas muslim 90%, mereka suka bicara bahagia itu ada di hati dan pikiran kita. Betul. Bagaimana kita mengatur rasa hati dan pikiran kita. Nah, dari indikator yang kita lihat ternyata memang kan keterkaitannya dengan kesejahteraan. Jadi oleh karena itu tentu bagaimana kita mendorong ada kesejahteraan, walaupun sejahtera juga relatif. Kayak Mas udah punya motor, pengen punya mobil kan? Udah punya mobil satu, pengen juga mobil dua kan, kita nggak tentu. Yang namanya sejahtera kan relatif, itu kan rasa gitu kan. Ya. Tapi yang pasti dengan adanya rumah sakit jiwa, mental health yang hari ini orang kesulitan untuk bicara berdiskusi gitu kan. Misalnya secara agama ya kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita ngaji. Tapi kan di kadang-kadang satu sisi kita butuh orang untuk berbicara dan berdiskusi. Biasanya kita temukan di psikiater atau psikolog. Makanya penting pemerintah hadir, bukan hanya persoalan sakit secara fisik saja, tapi secara mental juga kita harus hadir dan ada di tengah masyarakat. Ibu juga kan di program ada ekonomi biru ya, itu seperti apa sih Bu? Ini mungkin istilah-istilah baru kan, istilah-istilah kekinian gitu ya, blue economy gitu. Yang saya tangkap kan kelautan dan pesisir gitu ya. Nah, konsep yang akan Ibu tawarkan tuh seperti apa sih soal ekonomi biru ini? Ya, kalau lihat dari indeks yang dikeluarkan oleh Bappenas kan yang pasti dilihat dari segi lingkungannya, bagaimana konservasi dan juga tentang energi terbarukan. Yang kedua kita lihat dari segi ekonominya, bagaimana ada industri tentang pariwisata kelautannya, bagaimana ada industri tentang penangkapan kelautannya, ada tangkap ikan dan yang lainnya. Terus bagaimana di situ ada untuk perdagangan dan hal yang lainnya. Tapi semuanya ini kan harus larinya ke bidang sosial, yaitu kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana para nelayan di bidang kesehatannya tercover dengan BPJS-nya maupun juga dengan jaminan tenaga kerja saat melaut dan yang lainnya. Betul. Dan juga tentunya bagi anak-anaknya jangan sampai putus sekolah, karena saya menemukan di lapangan banyak anak yang jadi penelayan itu jadi ikut orang tuanya sehingga meninggalkan sekolahannya, sehingga ke depan kita harus meyakinkan bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah sesuai dengan kejuruan kelautan atau kemaritiman. Tapi di samping juga persoalan yang saya temukan di lapangan mengenai solar, mengenai tempat parkir perahu, ketersediaan perahu, tentang jaring, tentang cold storage maupun juga tentang tempat pelelangan ikan yang harus diselesaikan, dan kebetulan kewenangannya kan ada di pemerintah Provinsi Banten. Tentu harus kita turun dan hadir memastikan orang yang bertugas di situ punya kapasitas dan kemampuan, penganggarannya juga kita dukung, dan bagaimana kita bisa memastikan apa yang dibutuhkan tepat sasaran. Contoh jaring aja jangan salah pengadaannya, karena masyarakat butuhnya apa, harus berapa, perahu juga sama. Jadi makanya apa yang saya temukan di lapangan saya catat dan nanti kita lakukan asesmen sehingga bantuan dari pemerintah Provinsi Banten itu tepat sasaran. Ini sirkular ya Bu ya, kalau saya lihat solusi yang Ibu tawarkan tuh saling berkesinambungan antara soal mental, kemudian soal tenaga kerja, soal lapangan kerja, dan soal warga pesisir, petani dan sebagainya. Sama satu lagi Bu, ini beda dengan yang lain ya. Ibu mencanangkan soal penjualan karbon ya, transaksi karbon ini. Betul. Ini juga satu istilah atau ini yang baru ya, idiom yang baru ya soal penjualan karbon ini. Yang mau Ibu tawarkan tuh konsep macam bagaimana Bu gitu? Ya. Yang pasti gini, saya kan harus berhitung. Pada saat saya membuat apa yang saya temukan di lapangan, saya harus cari solusinya untuk dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Tapi pada saat kita memberikan solusi kan kita harus punya uang. Nah, saya sudah menghitung sekarang APBD di Banten itu 12 triliun. Sedangkan PAD-nya jumlah penduduknya 12 triliun juga. 12 juta. Nah, dari PAD-nya itu 8 triliun lebih. Dari 8 triliun lebih itu, dana bagi hasil itu 4 triliun lebih untuk kabupaten kota. Bahkan secara aturan yang baru itu udah nggak boleh lagi disimpan di dana kasnya provinsi. Kalau udah ada, langsung otomatis harus dibagikan. Berarti sebetulnya PAD murni kita hanya 4 triliun. Saya hanya membayangkan secara logikanya, bahwa saya di Tangsel 2021 saya tinggalkan. Waktu 2011 kan Tangsel APBD-nya 1,2 triliun, penduduknya 1,2 juta. PAD-nya 125 miliar. 2021 saya tinggalkan, APBD-nya hari ini kurang lebih 2021 ya, 4 triliun, PAD-nya 2 triliun, penduduknya 1,6.
Nah, hari ini saya ada 12 juta penduduk, tapi PAD-nya sekitar, yang PAD murninya ya itu sekitar 4 triliun. Nah, ini PR bagi saya bagaimana saya harus membuat inovasi agar kita punya potensi pendapatan. Nah, setelah diskusi, kita baca literasi dan yang lainnya, ternyata dari transaksi karbon ini pun juga bisa menjadi potensi pendapatan yang sudah kita hitung ke ahlinya sekitar 100 sampai dengan 300 miliar. Bahkan kita juga akan mencoba untuk potensi pendapatan itu di pajak permukaan air tanah. Karena kebetulan kita punya Waduk Karian, kita punya Waduk Sindang Heula, saya keliling di seluruh kabupaten kota, mereka kesulitan persoalan air bersih, kenapa tidak kita dorong itu sehingga kita punya potensi pendapatan tanpa menjadi beban pajak itu menjadi beban masyarakat. Seperti apa Bu konsep, kalau boleh dibocorin gitu Bu ya? Karena Kalimantan Timur kan dia menguatkan konservasi hutan gitu ya, sebagai pajak, bukan pajak, penjualan karbon itu. Kalau di Banten apa Bu potensi yang ada? Kita banyak belajar dari Kalimantan terus terang. Jadi kita punya taman Taman Halimun, kita punya geopark, kita punya Ujung Kulon, yang itu juga tentu kita akan hitung segala macamnya. Kan sekarang juga udah ada organisasi kan, baik yang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup maupun secara NGO, dan tentu kita berharap bisa seperti yang dilakukan di Kalimantan Timur. Bagaimana kan di transaksi karbon juga kalau yang di COP 26 lalu tuh Bu, dijelaskan bahwa harus ada peran masyarakat sipil. Nah, Ibu bagaimana tuh kira-kira? Iya, kita dorong. Jadi bukan hanya aset-aset yang punya kita saja, tapi juga aset-aset yang ada yang kepemilikannya adalah masyarakat dengan ketentuan dan regulasi yang harus kita ikuti. Karena kan di situ juga kan ada aturan, ada hitungan dan yang lainnya, ada prosedurnya yang intinya kita akan mengikuti dan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat sehingga lahan-lahan tersebut bukan hanya punya lahan milik pemerintah Provinsi Banten, tapi juga milik masyarakat. 300 miliar setahun ya Bu, besar ya? 100 sampai 300. 100 sampai 300 miliar per tahun. Hitungan kasarnya. Tapi kan sekarang kan ada di Kementerian Lingkungan Hidup sedang ada organisasinya yang sedang disusun ya. Mudah-mudahan dan kementerian yang baru bisa cepat ya. Menunggu nomenklatur lah ya. Betul. Menarik sih Ibu nih, yang memasukkan inisiatif itu tuh kayaknya. Ya, kita punya tim. Maksudnya kita punya tim karena gini, saya ditemukan di lapangan, ini ada apa solusinya, dan tim kita juga seumuran kalian juga, seumuran Gen Z dan milenial juga gitu, yang punya banyak pengalaman, kita berbagi dan kita melihat keberhasilan di pemerintah provinsi lain, makanya kita harus bisa mampu melakukan inovasi agar kita punya uang, karena kalau kita punya banyak mimpi tapi juga kita nggak punya uang kan akhirnya juga nggak bisa kita eksekusi ya. Pengalaman saya saat saya jadi wali kota, pasti demikian pas saya jadi gubernur. Salah satunya juga ingin meningkatkan PAD itu ya? Betul, iya. Itu kan PAD nantinya pajak kendaraan tuh akan beralih ke kota kabupaten Bu ya? Sebesar 4 triliun dana bagi hasil. Hari ini presentasinya ada penambahan lah di kabupaten kota, dan hari ini udah otomatis harus ditransfer. Jadi seketika itu juga masuk, seketika itu juga harus transfer ke kabupaten kota. Kalau dulu kan masih disimpan dulu, baru nanti kapan diberikan. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Makanya kita harus pintar mencari solusi bagaimana mendapatkan kelebihan potensi PAD, menargetkan PAD ini tapi tidak menjadi beban berat masyarakat. Iya. Dua lagi Bu pertanyaan soal usaha kecil atau UKM ya Bu ya. Banten itu juga kan salah satu, mungkin di Indonesia ya, tulang punggung perekonomian salah satunya kan pelaku usaha ya Bu, pelaku usaha kecil. Itu Ibu melihat mereka itu akan seperti apa ke depannya, lalu semestinya kebijakan yang akan Ibu berikan itu seperti apa untuk mereka? Iya, persoalan yang saya temukan selama saya berinteraksi hampir 10 tahun lebih, bahkan lebih dari 10 tahun, yaitu pertama persoalan permodalan, akses permodalan, yang kedua akses packaging, pengemasan, yang ketiga marketing pemasaran dan kualitas. Karena kadang-kadang pas misalnya contoh produk UKM makanan, lagi enak-enaknya tiba-tiba rasanya beda. Kok beda? Terus jawabannya dengan simpel, kan namanya juga UKM gitu kan. Ya Bu, yang bantuin saya pulang, yang masaknya kan jadi hilang juga rasa dan yang lain. Ini kan juga penting dari 4 hal itu ya. Tentu hadirnya pemerintah, misalnya urusan permodalan. Sebetulnya yang setahu saya di pemerintah pusat pun juga ada kredit usaha rakyat. Tapi yang paling sulit bagi mereka itu kan persoalan persyaratan, harus ada harus ada agunan, harus ada apa, kan bikin ribet. Jadi akhirnya mereka larinya ke Bank Emok, ke Bank Keling, ke pinjaman online, pinjol gitu kan. Nah,
tentu kita harus hadir menginisiasi, melakukan pendampingan kepada mereka gitu kan, sehingga akhirnya proses birokrasi yang terjadi itu bisa cepat diselesaikan, sehingga mereka pun juga pertama kan keuntungannya pemerintah bisa menyalurkan program KUR ini, program dalam rangka untuk permodalan para pelaku UMKM. Di satu sisi masyarakat juga dimudahkan karena tidak begitu ribet dengan syarat administrasi dan yang lainnya. Nah, untuk misalnya packaging, pengemasan, kita kan ada pelatihan-pelatihan ya. Sekarang ini kan bagaimana bentuk packagingnya bisa sama, bisa masuk ke ke toko-toko yang modern dan yang lainnya. Nah, untuk marketing pemasaran, kenapa tidak dimulai dari misalnya untuk APBD kita ada makan minum, kenapa sih nggak dipakai dari para pelaku UMKM sehingga ada kebermanfaatan. Juga kita dorong misalnya UKM bisa masuk ke toko-toko yang memang bisa mereka secara maksimal melakukan penjualan dan yang lainnya. Waktu di Tangsel Ibu menerapkan itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau acara-acara OPD gitu ya, Bu ya. Saya lakukan itu. Itu akan juga diterapkan ya. Iya, pasti kita lakukan. Bu, terakhir Bu, apa pesan Ibu kepada warga Banten gitu ya? Khususnya audiens kita nih Bu, audiens di IDN Times tuh milenial dan Gen Z paling banyaknya terkait pemilihan gubernur mendatang. Yang pasti Bu Airin udah keliling di 1.500 lebih desa dan kelurahan. Banyak PR yang dititipkan masyarakat kepada Bu Airin, harapannya persoalan sedang sudah diurai dan disusun di dalam visi misi Banten Maju Bersama dengan 4 misi, 12 program, 71 kegiatan, penyusunan pembiayaan sudah mulai kita hitung. Semuanya bisa terwujud jika mayoritas masyarakat di Banten dengan penuh keikhlasan datang ke TPS dan milih Bu Airin, sehingga Bu Airin dinyatakan menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur. Sehingga dengan jadi pelantikan ini, maka kita akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, sehingga mimpi tentang Banten yang tertuang di dalam visi misi itu bisa diwujudkan. Jadi mohon doanya, doain Bu Airin menang dan dilantik jadi gubernur, dan yang pasti gubernur yang amanah, istiqomah, dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, dan selamat dunia akhirat. Baik. Itu tadi wawancara kami bersama Ibu Airin Rahmi Diani. Sampai bertemu di Gen Z Memilih selanjutnya.